Oke guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami dari kelompok 1 BPKN yang beranggotakan 7 orang, diantaranya saya sendiri Muhammad Rizky, Galang Sofyan, Soni Hidayatullah, Muhammad Nabil Kurnia, Adi Darmawan, Doni Saputra, dan Muhammad Khairul Anam. Oke, pada presentasi kali ini kita akan membahas temanya yaitu geostrategi Indonesia dan otonom daerah. Mari kita saksikan presentasinya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Soni ya. Saya akan menjelaskan suatu pengertian geostrategi ya. Geostrategi itu adalah suatu konsep atau pendekatan yang digunakan oleh suatu negara untuk memanfaatkan kondisi geografisnya dalam merancang dan melaksanakan strategi demi mencapai tujuan nasional, terutama dalam aspek politik, ekonomi, pertahanan, dan keamanan. Geostrategi berkaitan erat dengan bagaimana letak, bentuk, sumber daya alam, dan posisi geografis suatu negara dijadikan sebagai kekuatan strategis dalam merumuskan kebijakan nasional dan internasional. Tujuan geostrategi tersebut yaitu menjamin keutuhan wilayah dan kedaulatan negara, meningkatkan daya asing dan pengaruh tingkat di global, menjaga ketahanan nasional dari ancaman luar dan dalam ya. Contohnya ya geostrategi ini Indonesia ini menerapkan wawasan Nusantara ya. Wawasan Nusantara yang sebagai geostrategi nasional yang menjadikan seluruh wilayah darat, laut, dan udara sebagai kesatuan utuh demi tercapainya tujuan nasional dan menjaga persatuan. Apa sih wawasan Nusantara itu? Nah, yang akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Muhammad Rizky. Terima kasih. Oke, selanjutnya kita masuk ke wawasan Nusantara sebagai geostrategi nasional. Ya, wawasan Nusantara sebagai geostrategi nasional itu adalah konsep yang berfokus pada pandangan dan pemahaman terhadap Indonesia sebagai negara kepulauan yang strategis dalam konteks geopolitik dan geostrategi. Ya, wawasan Nusantara mengajarkan tentang pentingnya menjaga keutuhan wilayah Indonesia, baik dari segi politik, ekonomi, budaya, maupun sosial. Ya, secara garis besar, wawasan Nusantara sebagai geostrategi nasional dapat dijelaskan dengan beberapa aspek penting. Ya, yang pertama itu ada keutuhan wilayah, di mana keutuhan wilayah ini adalah wawasan Nusantara menekankan pentingnya menjaga keutuhan wilayah Indonesia ini yang terdiri dari ribuan pulau dan wilayah perairan yang sangat luas gitu ya. Ya. Selanjutnya yang kedua ada posisi geografis strategis. Ya, di mana Indonesia terletak di antara dua samudra besar yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia serta berada di persimpangan jalur pelayaran dunia yang penting. Posisi ini memberikan keuntungan strategis dalam bidang ekonomi, perdagangan internasional, dan pertahanan. Selanjutnya itu ada kedaulatan dan keamanan nasional. Ya, wawasan Nusantara juga mengedepankan aspek pertahanan dan keamanan. Indonesia harus mampu melindungi wilayahnya dari ancaman eksternal maupun internal melalui pembangunan kekuatan pertahanan yang solid dan pengelolaan potensi maritim yang ada gitu ya. Selanjutnya yang keempat itu ada sumber daya alam dan pembangunan ekonomi. Ya, di mana Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah baik di daratan maupun di lautan. Wawasan Nusantara menekankan pentingnya pengelolaan sumber daya alam tersebut secara berkelanjutan untuk mendukung pembangunan ekonomi yang merata di seluruh wilayah Indonesia. Kemudian yang terakhir, yang kelima ada peran dalam hubungan internasional, di mana Indonesia dengan posisinya yang strategis berperan aktif dalam politik internasional dan berusaha menjalin hubungan yang baik dengan negara-negara lain, baik di kawasan Asia maupun secara global. Kemudian yang terakhir itu nomor 6,
pemanfaatan teknologi dan inovasi. Ya. Dalam menghadapi tantangan global, Indonesia juga perlu memanfaatkan teknologi dan inovasi dalam berbagai bidang seperti transportasi, komunikasi, dan pertahanan untuk mendukung keunggulan geostrateginya, gitu ya. Jadi dapat kita simpulkan bahwa wawasan nasional sebagai geostrategi nasional bukan hanya sekedar pandangan terhadap Indonesia sebagai negara kepulauan, tetapi juga merupakan langkah konkret dalam memanfaatkan kekuatan geografis untuk mencapai tujuan nasional yang lebih besar, yakni kesejahteraan rakyat dan menjaga kedaulatan negara. Prinsip-prinsip ini juga mengarah pada penguatan posisi Indonesia dalam percaturan dunia, baik di tingkat regional maupun global. Oke, sekian, next. Baik, di sini saya akan menjelaskan tujuan dan fungsi geostrategi. Yang pertama, tujuannya untuk menjaga keutuhan dan kedaulatan NKRI. Yang kedua, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, menjamin keamanan dan stabilitas nasional. Yang keempat, mengoptimalkan potensi wilayah Indonesia. Kemudian fungsinya, yang pertama untuk menjaga keutuhan dan kedaulatan NKRI. Yang kedua, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, untuk menjamin keamanan dan stabilitas nasional. Yang keempat, mengoptimalkan potensi wilayah Indonesia. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Selanjutnya yaitu pengertian otonomi daerah. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dasar hukum otonomi daerah. Yang ke-1 yaitu Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 18, yaitu mengatur pembagian kewenangan antara pusat dan daerah. Yang kedua yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yaitu tentang pemerintahan daerah menjadi landasan utama pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. Tujuan otonomi daerah. Yang pertama, meningkatkan pelayanan publik. Jadi otonomi daerah memungkinkan pemerintah daerah lebih cepat merespon kebutuhan warganya, sehingga pelayanan publik menjadi lebih baik dan tepat sasaran. Yang kedua, mempercepat pembangunan daerah. Dengan kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah dapat mengelola sumber daya lokal secara optimal untuk mempercepat pembangunan ekonomi dan infrastruktur. Yang ketiga, ada mendorong partisipasi masyarakat. Otonomi memberi ruang bagi masyarakat untuk ikut terlibat dalam proses pengambilan keputusan melalui musyawarah dan keterlibatan dalam pembangunan. Yang keempat, ada menyesuaikan kebijakan dengan kearifan lokal. Setiap daerah memiliki karakteristik budaya dan sosial yang berbeda-beda. Otonomi memungkinkan daerah membuat kebijakan sesuai kondisi lokal. Adapun manfaat otonomi daerah, yang pertama meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan pengelolaan yang lebih dekat dan terfokus. Kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan melalui kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Lalu ada pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel, pengembangan potensi lokal, peluang inovasi daerah, dan yang terakhir penguatan identitas dan budaya daerah. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Materi selanjutnya adalah kewenangan daerah dalam otonomi. Yang pertama ada dasar hukum, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Jenis kewenangannya, yang pertama adalah urusan pemerintah konkurer, dibagi antara pusat dan daerah, meliputi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan lain-lain. Yang kedua ada urusan pemerintahan umum, meliputi stabilitas, ketertiban, ideologi, dilaksanakan bersama pusat. Yang ketiga ada urusan wajib dan pilihan. Wajib, pelayanan dasar dan atau yaitu pendidikan dan kesehatan. Lalu pilihan sesuai potensi daerah, yaitu pariwisata, pertanian, dan lain-lain.
Selanjutnya, kewenangan fiskal, mengelola APBD, pajak, dan retribusi daerah. Tantangan dalam hubungan geostrategi dan otonomi daerah. 1. Ketimpangan pembangunan. Daerah yang kaya bisa berkembang pesat, yang miskin bisa tertinggal. Bisa menimbulkan kecemburuan antar sesama. 2. Potensi konflik kepentingan. Kadang keputusan pusat dan daerah tidak sejalan. 3. Ancaman disintegrasi. Jika otonomi tidak dikendalikan dengan baik, bisa muncul gerakan separatis. 4. Lemahnya SDM dan pengawasan. Beberapa daerah belum siap secara manajemen, bisa terjadi korupsi atau salah kelola. Hubungan geostrategi dengan otonomi daerah. 1. Perlindungan wilayah NKRI. Otonomi daerah tetap harus jalan dengan kepentingan nasional agar tidak terjadi disintegrasi atau pecahnya persatuan. 2. Perkembangan potensi wilayah. Otonomi memberikan ruang bagi daerah untuk mengembangkan kekuatan strategisnya seperti sumber daya alam, letak geografis. 3. Stabilitas dan keamanan. Daerah harus mendukung strategi nasional agar tidak muncul konflik sosial atau separatisme yang bisa melemahkan negara. Sekian, terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.